Seluruh alur cerita anime Magi Sinbad no Bouken anime diawali dari kelahiran seorang bayi. Yang dimana kelahirannya membuat semua orang jadi terkejut. Karena dia terlahir dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bayi itu diberi nama Sinbad. Dan dia akan menjadi Raja 7 Lautan nantinya. Setelah itu terlihat kalau tempat tinggal mereka yaitu Partevia, telah terjadi peperangan. Dan ayah Sinbad yang bernama Badar ikut serta dalam peperangan tersebut. Untungnya mereka berhasil memenangkan pertempuran itu. Dan Badar pun menjadi pahlawan di pertempuran tersebut. Akan tetapi setelah semua itu, tubuh Badar pun menjadi cacat. Bahkan dirinya tidak mau menerima hadiah dari kekaisaran. Dan memilih untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang nelayan. Lalu di saat Sin bersama ayahnya terjebak di dalam badai, terlihat Sin menemukan cara untuk keluar dari badai tersebut. Setelah melihat hal itu dia pun yakin kalau Sin memiliki kekuatan khusus. Kemudian setelah 2 tahun berlalu, terdapat seorang buronan yang dikejar oleh pasukan kekaisaran. Namun dia berhasil kabur dari kejaran tersebut. Sedangkan Sin bersama ayahnya menjadi orang buangan. Karena ayahnya tidak ikut membantu dalam peperangan lagi. Alhasil membuat para penduduk jadi semena-mena dan memukulnya sesuka hati. Melihat ayahnya yang tidak melakukan perlawanan membuat Sin menjadi marah. Setelah itu Sin menemukan seseorang yang pingsan di pinggir sumur. Alhasil mereka pun menyelamatkan pria tersebut. Sehingga membuat pria itu berterima kasih kepada Sin, karena telah menyelamatkannya yang hampir tewas sebelumnya. Dia bernama Darius, kemudian Darius tinggal bersama mereka untuk sementara. Dan Darius menceritakan sebuah petualangan dunia luar kepada Sin. Berkat hal itu membuat Sin ingin berpetualang ke seluruh dunia. Akan tetapi setelah itu ternyata dia adalah seorang buronan. Alhasil Sin pun menjadi sandarannya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Lalu ayahnya Sin menemui Darius. Dan dia memohon ke Darius untuk melepaskan Sin. Karena Darius tidak ingin melepaskannya, alhasil dia pun langsung membunuh Darius. Akan tetapi setelah semua itu, Badar pun diberikan hukuman oleh kekaisaran. Karena telah menyembunyikan buronan sebelumnya. Sehingga dia pun akan dikirim ke medan perang. Lalu di saat sebelum dibawa ke sana, dia menunjukkan semua lukanya kepada para penduduk. Melihat hal itu membuat para penduduk jadi terdiam. Setelah itu beberapa bulan kemudian, ayahnya Sin tewas di medan perang. Dan cuma tersisa pedang miliknya. Lalu setelah 9 tahun berlalu, Sin pun sudah berusia 14 tahun. Kemudian terdapat sebuah Dungeon yang tiba-tiba muncul. Karena itulah pasukan kekaisaran Partevia, ingin menaklukkan kekuatan yang ada di dalam Dungeon. Namun 10.000 pasukan tidak ada yang bisa menaklukkan Dungeon tersebut. Sedangkan di sisi lain terdapat perampok yang menghentikan para pendatang kota. Untungnya Sin menyelamatkan mereka semua. Dan berhasil mengalahkan semua perampok tersebut. Lalu sebagai rasa terima kasih, mereka pun ingin memberikan buah-buahan. Namun tiba-tiba ada seseorang di dalam tong tersebut. Dia bernama Yunan, setelah itu dia pun ikut bersama dengan Sin. Supaya dapat mampir ke rumahnya untuk sementara. Terlihat kalau ibunya Sin sedang menderita sebuah penyakit. Lalu keesokan harinya ibunya Sin meminta Yunan untuk membimbing Sin nantinya. Karena impian Sin adalah berpetualang ke seluruh dunia. Akan tetapi setelah itu, Sin malah dihajar oleh komandan pasukan kawasan barat yaitu Dragul. Ternyata Sin dipaksa untuk terjun ke medan perang, karena di kekaisaran para rakyat biasa akan dipaksa terjun ke medan perang. Supaya dapat melawan sebuah kekaisaran. Lalu Dragul menjelaskan kalau Sin akan dikirim untuk masuk ke dalam Dungeon. Jika tidak Sin bersama ibunya akan diberi hukuman karena tidak mematuhi perintah. Setelah itu Sin menganggap kalau negeri itu sudah tidak bisa diharapkan. Karena jika menerima perintah dari pasukan tentara, maka mereka akan tewas di medan perang. Jika menolak maka mereka juga akan tewas.
Lalu Yunan menyarankan Sin untuk menuju ke Dungeon tersebut dan menjadi seorang raja di sana dengan kekuatan tersembunyi di dalam Dungeon. Setelah itu Yunan pun langsung pergi dari sana. Kemudian di saat malam hari, ibunya memberikan pedang ayahnya sebelumnya kepada Sin dan meminta Sin untuk mengejar semua mimpi dan keinginannya. Berkat hal itu Sin pun bertekad untuk menaklukkan Dungeon tersebut. Sedangkan di sisi lain, Dragul diminta untuk membawa 100 pasukan untuk menaklukkan Dungeon. Lalu ada seorang putri kekaisaran yang bernama Serendine. Dan dia akan bertunangan dengan kakak tetua Dragul yang bernama Barbarossa, sedangkan Dragul sendiri dijadikan sebagai tumbal Dungeon. Kemudian Sin akan merebut kekuatan itu dan tidak akan menyerahkannya kepada mereka, sehingga Sin pun langsung masuk ke dalam Dungeon itu. Sedangkan Yunan bertugas membimbing Sin untuk menjadi seorang raja di dunia tersebut. Setelah itu Sin pun masuk ke dalam Dungeon. Terlihat banyak naga yang menyerang pasukan Dragul. Dan dalam sekejap 100 pasukan langsung terbantai. Lalu Sin menyelamatkan Dragul di sana. Terlihat kalau cuma mereka berdua yang masih bertahan. Setelah itu mereka pun melihat seekor naga raksasa. Lalu Dragul memerintahkan Sin untuk menjadi umpan, supaya dirinya dapat menuju ke sebuah gerbang di sana. Namun Sin menolaknya. Alhasil Dragul malah menuju ke sana sendirian. Namun gerbang itu tidak bisa terbuka, kecuali mereka sudah mengalahkan naga tersebut. Kemudian di saat Dragul hampir tewas di sana, untungnya Sin dapat menyelamatkannya. Akan tetapi setelah itu Dragul malah terkena mental. Sedangkan Sin akan melawan naga itu sendirian dan berselancar di atas air sambil menyerang naga tersebut. Alhasil Sin berhasil mengalahkan naga itu sendirian. Kemudian berkat hal itu mereka pun dapat membuka gerbang di sana. Setelah melihat kehebatan dari Sin, membuat Dragul jadi lebih percaya diri dan membuat dirinya jadi kagum kepada Sin. Sehingga mereka pun melewati rintangan Dungeon bersama-sama. Lalu Sin menyentuh sebuah poci di sana. Lalu tiba-tiba muncul jin amarah dan pahlawan yang bernama Baal. Lalu Baal menawarkan kekuatan raja kepada mereka. Alhasil mereka berdua saling merebutkan kekuatan tersebut. Walaupun Dragul berhasil memojokkan Sin, namun Sin dapat melancarkan serangan telak kepada Dragul. Akan tetapi berkat semangat dari Serendine, membuat Dragul bangkit kembali. Akan tetapi tekad dari Sin lebih kuat darinya. Alhasil Baal memutuskan untuk menjadikan Sin sebagai tuannya. Setelah itu mereka pun berhasil menaklukkan Dungeon tersebut. Dan Sin mendapatkan kekuatan Baal sekaligus harta karun. Karena pasukan kekaisaran ingin merebut hal itu, untungnya Yunan membantu Sin di sana. Dan Sin pun dapat menggunakan kekuatan Baal. Kemudian Yunan membawa Sin kembali ke tempat tinggalnya. Akan tetapi sudah 2 bulan waktu berlalu di dunia tersebut. Dan terlihat kalau ibunya sedang sekarat. Sehingga Sin pun melihat ibunya tewas di sampingnya. Setelah itu nama Sin menjadi terkenal ke seluruh kekaisaran. Karena bocah berusia 14 tahun dapat menaklukkan sebuah Dungeon. Lalu Serendine malah menyerang Sin. Namun Sin dengan mudah mengalahkannya dan melemparnya ke dalam tong di pinggir lautan. Sedangkan Sin berniat untuk berpetualang ke seluruh dunia. Kemudian setelah Sin berhasil menaklukkan Dungeon pertama, tiba-tiba muncul banyak Dungeon di seluruh dunia, sedangkan Sin membeku karena berada di tempat yang sangat dingin. Lalu terlihat ada seseorang yang melawan monster raksasa di sana. Akan tetapi di saat terakhir, dirinya gagal melancarkan serangannya. Untungnya Sin langsung menuju ke sana. Dan berhasil mengalahkannya dengan sekali serang. Kemudian di sisi lain, Dragul pun diminta untuk menaklukkan Dungeon lagi.
Tidak hanya itu, dia diberikan sebuah pasukan rahasia yang bernama Shamlash, supaya mereka dapat membunuh Sin nantinya. Setelah itu Sin menemui mereka berdua di sana. Yang wanita bernama Pipirika, yang laki-laki bernama Hina. Tidak hanya itu, ayah mereka adalah kepala suku Imucak. Sehingga Sin pun ingin menemuinya. Akan tetapi di desa itu terdapat sebuah peraturan, yang dimana seorang laki-laki yang sudah mau dewasa, harus membuktikan kekuatan mereka. Karena itulah Hina ingin mengalahkan monster sebelumnya, supaya menjadi dewasa dan diakui oleh penduduk desa. Namun monster itu malah dikalahkan oleh Sin. Mengetahui hal itu, Sin pun merahasiakannya, dan mengatakan kalau Hinalah yang telah mengalahkan monster sebelumnya. Kemudian Sin pun dibawa ke desa mereka, yang bernama Imucak, dan menemui kepala desa di sana. Lalu dia mengatakan kalau ada sebuah bangunan yang tiba-tiba muncul di dekat desa. Sin pun menjelaskan kalau itu adalah Dungeon, dan terdapat monster kuat di dalamnya. Namun sebagai hadiah terdapat kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Sin pun menunjukkan kekuatan jin Baalnya kepada mereka. Setelah melihat kehebatan Sin, kepala desa pun jadi menghormatinya. Akan tetapi setelah mendengar hal itu, membuat Hina ingin menuju ke Dungeon tersebut, supaya mendapatkan kekuatan tersebut. Setelah itu mereka pun berpesta di sana. Sedangkan Hina menjadi frustrasi karena banyaknya tekanan untuk menjadi dewasa. Hina pun merasa tidak percaya diri karena tidak bisa mengalahkan monster sebelumnya. Kemudian di saat mereka sedang tidur, terdapat pasukan Shamlash yang berniat menyerang Sin. Untungnya Sin dapat mengalahkannya di sana. Lalu setelah itu Sin pun menceramahi dirinya. You're just a kid too, so what are you? Namun dia berhasil kabur dari sana berkat bantuan rekannya. Kemudian setelah itu Hina pun berniat menuju ke Dungeon, supaya bisa menjadi seperti Sin. Karena Hina sangat kagum kepada Sin yang sangat gagah berani. Mengetahui hal itu Sin pun akan menuju ke sana, dan berjanji tidak akan membiarkan Hina menjadi tewas. Setelah itu Hina pun masuk ke dalam Dungeon. Tidak hanya itu, Dragul bersama pasukannya juga berada di sana. Lalu Hina pun berhadapan dengan monster kepiting. Di saat Hina bertarung melawannya, tiba-tiba pasukan Dragul langsung mengalahkan monster tersebut. Alhasil hal itu membuat Hina menjadi kesal, sehingga Hina pun bertarung melawan mereka. Untungnya di saat terakhir Sin melindungi Hina dari serangan mereka. Alhasil Sin pun akan melawan Jafar. Sedangkan Hina akan melawan rekan dari Jafar. Karena mereka sudah terpojok di sana, Hina pun membawa Sin kabur dari mereka. Sedangkan Dragul bersama yang lain melanjutkan untuk menelusuri Dungeon itu. Dan mereka berhasil menemukan jin tersebut. Tanpa basa-basi Dragul pun langsung memanggilnya. Dia bernama Valevor. Lalu Valevor mengungkapkan kalau penyihir Palan menggunakan wadah palsu. Sehingga Valevor pun langsung melenyapkannya. Bisa dipastikan kalau Palan diperintahkan oleh Barbarossa untuk ikut bersama dengan Dragul. Kemudian Dragul menawarkan dirinya untuk mendapatkan kekuatan Valevor. Akan tetapi Valevor menolaknya. Karena ambisi dan tekad dari Dragul tidak layak untuk menjadi seorang raja. Lalu karena Sin bersama Hina menemuinya di sana, alhasil Valevor akan memilih sang raja di antara mereka berenam. Yang dimana jika mereka berhasil menangkap kucing Manivore, maka Valevor akan memberikan kekuatannya. Tidak hanya itu, salah satu dari mereka harus menangkapnya sebelum waktunya habis. Jika tidak, mereka semua tidak akan keluar dari Dungeon tersebut. Karena menangkap Manivore sangatlah sulit, alhasil Sin meminta mereka untuk saling bekerja sama di sana. Dan Sin akan memandu mereka untuk menangkapnya bersama-sama. Sebagai gantinya Sin tidak akan ikut serta dalam menangkap Manivore. Get him! What the hell? Akan tetapi Sin menipu mereka semua. Berkat hal itu Sin pun mendapatkan kekuatan Valevor.
Jika Sin tidak melakukan hal itu, kemungkinan mereka semua akan kehabisan waktu dan terjebak di sana selamanya. Tidak hanya itu, tekad dan ambisi Sin sangat layak untuk mendapatkan kekuatan sang raja. Karena Sin ingin membuat negeri baru yang menghubungkan ke seluruh dunia. Setelah mendengar ambisi dari Sin, membuat mereka menjadi kagum. Bahkan Hina ingin mengikuti petualangan bersama Sin. Tidak hanya itu, Sin ingin menjadikan mereka semua sebagai temannya untuk menguasai dunia. Akan tetapi setelah itu Jafar bersama rekannya, tiba-tiba menerima rasa sakit yang luar biasa. Ternyata Palanlah yang telah melakukan hal tersebut. Alhasil mereka bertiga bersatu menjadi seekor iblis. Setelah itu mereka pun akan melawan iblis raksasa yang sangat kuat. Lalu Valefor memiliki cara untuk menyelamatkan Jafar bersama temannya, yaitu dengan menghancurkan inti bagian tubuhnya dalam sekali serang. Akan tetapi setelah itu muncul penyihir Palan, dan dia mengambil pedang Baal milik Sin. Tidak hanya itu, Barbarossa mengatakan kalau Dragul hanyalah orang yang tidak berguna. Mendengar hal itu membuat Dragul jadi terdiam. Bahkan mereka semua jadi terpojok di hadapan iblis tersebut. Namun tekad Hina menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan akan melancarkan serangan terkuatnya ke iblis itu. Tidak hanya itu, tekad dari Dragul pun menjadi lebih kuat. Setelah dikhianati oleh Barbarossa sebelumnya, sehingga mereka berdua bersama-sama menahan iblis tersebut. Sedangkan Hina melancarkan serangan terkuatnya. Alhasil Hina pun berhasil mengalahkannya. Dan Sin merebut kembali senjatanya dari penyihir Palan. Tidak hanya itu, Jafar bersama rekannya kembali seperti semula. Akan tetapi iblis itu bangkit kembali di dalam tubuh Jafar. Karena itulah Sin ingin mengeluarkan inti iblis tersebut di dalam tubuh Jafar. Berkat hal itu Sin bisa menuju ke alam bawah sadar milik Jafar. Kemudian diperlihatkan masa lalu Jafar, yang dimana dia dipaksa oleh organisasi untuk membunuh orang tuanya sendiri, supaya dirinya dapat bertahan hidup di dunia tersebut. Akan tetapi hal itu membuat Jafar terjatuh ke dalam kegelapan. Lalu Sin pun menemui Jafar, dan Sin akan memberikan mereka sebuah kehidupan baru, sekaligus menyelamatkannya dari semua penderitaan itu. Berkat hal itu Sin pun dapat mengeluarkan inti iblis itu di dalam tubuh Jafar. Alhasil Jafar pun kembali selamat seperti semula. Melihat hal itu membuat Valefor jadi kagum kepada Sin. Bahkan Hina bersama yang lain mengakui Sin sebagai seorang raja. Setelah itu mereka semua keluar dari Dungeon tersebut. Lalu Dragul memutuskan untuk kembali ke tempatnya dan berpisah dengan Sin di sana. Namun Dragul mendapatkan wadah sebagai pelayan sang raja. Karena Dragul berniat ingin menjadikan Sin sebagai tuannya, jika saja dirinya tidak lagi terikat dengan kekaisaran. Kemudian acara suci untuk Hina yang sudah dewasa, dan namanya berubah menjadi Hina Hoho. Tidak hanya itu, Hina ingin meninggalkan desa, supaya dapat ikut bersama dengan Sin, dan membuat negeri baru bersama Sin. Setelah itu mereka pun ikut bersama dengan Sin. Bahkan Hina membawa istrinya yang bernama Rurumu, supaya dapat membantu Sin mencapai impiannya. Sekaligus sebagai bukti terbentuknya aliansi dengan Imucak. Setelah itu diperlihatkan kalau Sin menjadi saudagar, dan Rurumu mendidik mereka dengan sangat ketat, supaya dapat menjadi pemimpin yang baik dan menjalankan tugas sebagai pedagang. Kemudian mereka tiba di Kekaisaran Reim, yang merupakan pusat ekonomi seluruh dunia. Sehingga mereka pun melakukan perdagangan di sana. Mind at ease. Give my word, give... I'll take it. Namun mereka tidak memiliki izin untuk berdagang di tempat tersebut. Kemudian terdapat seorang saudagar yang lain menemui mereka, dan dia akan membeli semua dagangan milik Sin. Alhasil mereka pun menerima hal itu, dan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi setelah itu, barang dagangan tersebut dijual kembali dengan harga 10 kali lipat. Sehingga membuat mereka menjadi kesal. Karena mereka semua masih pemula dalam berdagang. Tidak hanya itu, mereka tidak mendapatkan persetujuan dari Sarekat Dagang Reim.
Namun hal itu membuat Sin menjadi lebih bersemangat dan akan mengatasi masalah tersebut. Setelah itu Hina bersama yang lain akan kembali ke Imuchak. Sedangkan Sin akan mengurus persetujuan dari Sarekat Dagang Reim. Kemudian Sin menemui saudagar sebelumnya. Dia bernama Harun, karena Harun kagum dengan sifat tenang dari Sin, alhasil Harun memberikan beberapa pembelajaran tentang berbisnis. Tidak hanya itu, mereka saling bertukar informasi. Bahkan Sin menceritakan dirinya sebagai penakluk Dungeon dan tekadnya untuk menjadi seorang raja. Sehingga hal itu membuat Harun merasa tertarik dengan Sin. Kemudian Harun menjelaskan untuk mendirikan badan dagang yang diakui oleh Sarekat Dagang Reim, yang dimana memerlukan 100 koin emas. Lalu Harun menantang Sin untuk mengumpulkan 100 koin emas. Dengan kemampuannya sendiri selama 1 bulan, jika Sin berhasil maka Harun akan memberikan surat rekomendasi dari Serikat Dagang. Setelah itu di saat malam hari, Sin pun mencari cara untuk mengumpulkan 100 koin emas tersebut. Lalu dia mendapatkan sebuah ide, yang dimana Sin menjadi penyair dan menceritakan petualangannya sebelumnya. Sehingga penonton pun menjadi kagum, dan Sin pun mendapatkan banyak uang. Bahkan Harun juga melihat pertunjukan dari Sin. Karena itulah Harun memberikan imbalan sekarung koin emas kepadanya. Tidak hanya itu, Harun pun menjadi teman Sin dan akan membantu Sin mencapai impiannya. Karena Harun merasa tertarik dengan tekad dari Sin. Bahkan terungkap kalau Harun adalah seorang Raja Balbat, yang merupakan kerajaan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Setelah itu Jafar menderita karena terlalu banyak tugas belajar dari Rurumu, dan ingin pergi ke Kekaisaran Reim untuk menemui Sin. Namun Rurumu menasihati Jafar. Walaupun Jafar tidak suka belajar, dan lebih suka berada di sisi Sin, namun Jafar harus belajar banyak hal, supaya dapat membantu Sin menjadi seorang raja nantinya. Tidak hanya itu, Jafar diberikan pelajaran tentang ilmu kebidanan. Karena Rurumu akan melahirkan anak Hina nantinya. Sedangkan di sisi lain Sin mendapatkan surat izin dagang dari Serikat Dagang Reim. Namun Harun mengatakan kalau Sin masih tidak mempunyai gudang untuk menyimpan barang, bahkan kereta kuda dan sebuah toko. Karena itulah Harun menyarankan Sin untuk melakukan pertunjukan teater dan menceritakan tentang petualangannya di sana, supaya mendapatkan banyak uang untuk membuat toko. Sedangkan di sisi lain Rurumu sudah melahirkan anaknya, dan dia diberi nama Kikiriku. Setelah itu Sin dengan sangat gagah berani memulai teaternya, dan menggunakan kekuatan jin untuk memeriahkan teater tersebut. Berkat hal itu nama Sin menjadi sangat terkenal di sana. Kemudian Jafar bersama yang lain tiba di sana. Lalu bawahan Harun memintanya untuk ikut bersamanya ke tempat Sin, sehingga mereka melihat melakukan teaternya di dalam Colosseum. Akan tetapi di saat Jafar membawa Kikiriku di sana, tiba-tiba Kikiriku masuk ke dalam Colosseum. Alhasil dia pun berada di tangan monster Colosseum, sehingga Jafar pun melawan monster tersebut. Namun Jafar terkena serangan yang cukup fatal. Akan tetapi berkat tekadnya yang ingin melindungi teman-temannya dari bahaya, membuat Jafar mendapatkan kekuatan sebagai pelayan sang raja. Berkat hal itu Jafar berhasil mengalahkannya. Kemudian Sin menemui Jafar di sana dan mengatakan kalau Kikiriku sudah dibawa kembali ke tempat aman. Namun Rurumu pun berterima kasih kepada Jafar karena telah melindungi Kikiriku dari bahaya. Setelah itu mereka pun jadi terkejut melihat toko dagang milik Sin. Bahkan sang berteman dengan seorang Raja Balbat. Tidak hanya itu, mereka membuat badan dagang untuk menjelajahi seluruh dunia. Setelah itu mereka tiba di kerajaan Sasan, dan mereka ingin melakukan kerja sama perdagangan dengan kerajaan Sasan, karena mereka memiliki sebuah logam berkualitas tinggi. Sedangkan Rurumu bersama yang lain tinggal di Kekaisaran Reim untuk menjaga toko. Kemudian di saat mereka masuk ke dalam kota kerajaan Sasan, mereka malah dijauhi oleh penduduk sekitar. Karena kerajaan Sasan adalah tanah suci.
yang menganggap kalau dunia luar sangat kotor. Bahkan mereka menolak untuk berhubungan dengan dunia luar. Namun mereka akan menjalin hubungan dengan Shin. Asalkan Shin menjalin persahabatan dengan kerajaan Sasan. Sehingga mereka diminta untuk menemui kesatria Sasan di sana. Kemudian diperlihatkan raja kesatria yang bernama Darius Leoxis. Dan Shin harus diakui oleh Darius, supaya dapat menjalin hubungan baik dengan kerajaan Sasan. Tidak hanya itu, Darius adalah penakluk Dungeon yang sama seperti Shin. Setelah itu di saat malam hari, mereka bertemu dengan kesatria Sasan. Dia bernama Mistras Leoxis, yang merupakan anak dari Darius. Mengetahui hal itu mereka menyambutnya dengan senang hati. Kemudian terlihat kalau Mistras sangat tertarik dengan dunia luar. Sehingga Shin memberikan sebuah gulungan yang berisi cerita petualangan Shin. Bahkan Shin menunjukkan kekuatan jinnya di hadapannya. Alhasil hal itu membuat Mistras jadi lebih bersemangat. Dan bertekad untuk menjelajahi dunia luar. Akan tetapi Darius memaksa Mistras untuk tetap berada di sana. Dan menjadi seorang raja kesatria di kerajaan Sasan. Namun Mistras menolaknya. Alhasil mereka saling bertengkar di sana. Setelah itu Mistras memohon kepada Shin untuk menjadikannya sebagai rekannya. Dan membawanya pergi ke dunia luar. Shin pun menerimanya. Namun Mistras harus menyelesaikan masalahnya dengan Darius terlebih dulu. Yang dimana Mistras berniat menantang para kesatria Sasan. Supaya dapat pergi dari kerajaan Sasan. Setelah itu keesokan harinya, Yunan menemui mereka di sana. Lalu Yunan menjelaskan kalau Dungeon telah tersebar ke seluruh dunia. Bahkan sudah terdapat beberapa penakluk Dungeon di beberapa kerajaan. Yunan pun meminta Shin untuk mempersiapkan diri. Karena kemungkinan Shin akan berhadapan dengan penakluk Dungeon yang lain, sedangkan di sisi lain Mistras berhasil mengalahkan semua kesatria senior. Sehingga Mistras pun akan berhadapan dengan Darius. Kemudian pertarungan pun dimulai. Namun di saat pertarungan Darius menggunakan kekuatan jin. Here goes nothing! Didn't I tell you? Berkat hal itu membuat Mistras tidak berdaya melawannya. Sehingga Mistras dikalahkan oleh Darius. Akan tetapi datang Shin menghentikan pertarungan itu. Setelah itu Shin pun menantang Darius. Jika Shin menang maka Mistras akan ikut bersamanya. Tidak hanya itu, kerajaan Sasan harus menjalin bisnis dengan Shin. Namun jika Shin kalah, maka Darius bebas memberikan hukuman kepada Shin. Sehingga Darius pun menerima tantangan tersebut. Lalu Shin pun menggunakan perlengkapan jin Baal di saat melawan Darius. Alhasil Darius pun kesulitan melawannya. Kemudian Shin membawa Darius ke tempat lain. Supaya Shin dapat memamerkan kekuatannya kepada Darius. Melihat hal itu Darius pun menjadi terdiam. Setelah itu Shin menjelaskan kalau sudah banyak penakluk Dungeon di dunia luar. Karena itulah kemungkinan di masa depan nanti, akan terjadi peperangan yang sangat mengerikan. Sehingga untuk mencegah hal itu, Shin ingin menjalin hubungan baik dengan banyak kerajaan dan para penakluk Dungeon. Supaya dapat menciptakan perdamaian di dunia tersebut. Setelah itu Darius bersama Shin kembali ke tempat sebelumnya. Lalu Darius menyampaikan kalau dia akan menjalin aliansi dengan Shin. Demi melindungi perdamaian dunia bersama-sama. Berkat hal itu Shin bersama yang lain diterima dengan baik di kerajaan Sasan. Kemudian Darius mengizinkan Mistras untuk ikut bersama dengan Shin, dan meminta Mistras untuk membantu Shin. Sebagai bukti terbentuknya aliansi. Tidak hanya itu, Darius juga ingin Mistras bisa menikmati dunia luar. Alasan Darius menerima aliansi dengan Shin, karena Darius teringat dengan mitologi dewa. Yang dimana terdapat seorang raja yang menyatukan seluruh ras. Dan menciptakan perdamaian dunia. Karena itulah Darius mempercayai Shin untuk mengubah dunia.
Kemudian setelah itu mereka berniat menuju ke kota langit, yaitu kerajaan Artemira. Mendengar hal itu membuat Mistras bersama Sin menjadi lebih bersemangat, karena mereka akan menuju ke kerajaan para wanita. Setelah itu mereka pun menuju ke kerajaan Artemira. Terlihat kalau kerajaan itu terletak di ujung jurang, dan mereka menolak para pengunjung dari dunia luar. Lalu di saat mereka menelusuri tempat itu, mereka bertemu dengan penduduk kerajaan Artemira. If you think you can make it all the way to Artemira, good time. Sehingga hal itu membuat Sin bersama Mistras menjadi lebih bersemangat. Akan tetapi di saat mendaki jurang itu, ternyata kaki Sin sudah gemetaran. Karena Sin tidak biasa melewati jurang yang sangat besar. Alhasil Sin pun menggunakan perlengkapan jin untuk terbang di sana. Namun Jafar menghentikannya. Karena hal itu membuat kerajaan Artemira menganggap mereka musuh yang ingin menyerang. Sehingga Sin tidak punya pilihan selain mendaki jurang tersebut dan melewati berbagai rintangan. Berkat hal itu mereka pun sampai di kerajaan Artemira. Terlihat para penduduk tinggal di dalam jurang dan mengendalikan burung raksasa untuk menjalani kehidupan. Setelah itu mereka pun menuju ke istana untuk menemui sang ratu. Dia bernama Mira di Anus Artemina. Terlihat Mira tidak ingin berbicara dengan para lelaki, dan cuma menyambut seorang wanita. Akan tetapi Sin dengan gagah berani mendekati Mira. Alhasil hal itu membuat Mira menjadi sangat marah. I'll decide that. There's no escaping now. Sehingga mereka semua pun akan ditahan. Lalu terlihat kalau Mira adalah seorang penakluk Dungeon juga. Karena Mira mengetahui kalau Sin memiliki kekuatan jin, Mira pun menyita pedang milik Sin. Bahkan melepaskan semua pakaian mereka. Dan mereka pun akan dijatuhkan ke dalam jurang terdalam. Sedangkan Hina akan dibawa dan diperiksa oleh para wanita. Karena Hina memiliki tubuh yang sangat gagah. Setelah itu mereka berhasil selamat setelah jatuh dari ketinggian jurang. Akan tetapi mereka jadi kelaparan di sana. Karena tidak ada apapun yang dapat dimakan. Kemudian di saat malam hari, mereka malah dikelilingi banyak ular. Akan tetapi bagi Jafar itu semua adalah makanan. Alhasil mereka bertiga bertahan hidup dengan memakan ular. Sehingga setelah itu mereka jadi terbiasa menjalani kehidupan di sana. Setelah itu Sin bersama Jafar mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Namun Mistras mencoba untuk menyandarkan kembali Sin dan Jafar. Dan mengingatkan kembali tujuan kedatangan mereka ke kerajaan Artemira. Akan tetapi mereka berdua sudah tidak mempedulikan hal itu. Sedangkan alasan Mistras ingin keluar dari jurang, adalah untuk mendapatkan hadiah istimewa sebelumnya. Lalu di saat menelusuri jurang di malam hari, Mistras malah menemukan sebuah daging raksasa yang sudah dimasak. Karena itulah Mistras pun yakin kalau ada seseorang yang melempar daging itu ke jurang. Alhasil mereka pun bersama-sama menuju ke sana. Terlihat banyak sekali daging yang sudah dimasak. Lalu semua daging itu langsung diambil oleh para burung. Ternyata mereka menggunakan daging untuk mendapatkan permata yang ada di jurang. Berkat bantuan para burung mereka dapat mengambilnya dengan mudah. Tidak hanya itu, terdapat banyak lelaki di sana. Dan mereka semua diminta untuk mengumpulkan semua permata yang ada di daging tersebut. Kemungkinan para lelaki di sana cuma mengurus rumah tangga. Sedangkan para wanita melakukan pekerjaan yang lain. Bahkan para lelaki disembunyikan di ibu kota kerajaan. Supaya kerajaan cuma dikenal kerajaan para wanita. Padahal terdapat lelaki yang membantu mereka untuk mendapatkan keturunan. Kemudian mereka bertiga dengan cepat mengumpulkan semua daging tersebut, lalu tiba-tiba terdapat daging yang sangat besar. Berkat hal itu rencana Sin pun berjalan dengan lancar. Yang dimana Sin bersama yang lain masuk ke dalam daging. Supaya para burung membawanya kembali ke atas jurang. Yo. Berkat hal itu mereka pun dapat kembali ke permukaan. Setelah itu Sin pun langsung menemui Mira. Dan Sin menunjukkan kegagahannya kepada Mira. Berkat hal itu Sin dapat mengambil kembali kekuatan jin. Sehingga membuat Mira menjadi marah. Dan langsung menggunakan perlengkapan jinnya.
Alhasil mereka saling bertarung menggunakan perlengkapan jin. Akan tetapi karena mereka sama-sama pengguna petir, sehingga hal itu akan membuat serangan mereka tidak berpengaruh satu sama lain. Lalu Shin menggunakan perlengkapan jin Valevor. She's fine. Tidak hanya itu, Mira memiliki 3 elemen, yaitu es, petir, dan api. There's the road, Nairu, run! Pathetic. Sehingga membuat Shin jadi dipojokkan oleh Mira. Akan tetapi kemampuan Valevor lebih overpower, yang dimana Shin dapat memperlambat atau respons dari Mira. Karena itulah Shin bisa berada di belakang Mira dengan mudah. Seolah-olah Shin bisa bergerak dengan cepat, alhasil Mira pun berhasil dikalahkan oleh Shin. Setelah itu Mira menyambut mereka kembali dengan sangat panas. Lalu Mira akan menjalin kerja sama bisnis dengan Shin. Tidak hanya itu, Mira pun melakukan aliansi dengan Shin, supaya Shin tidak menjadi musuh dari Mira. Karena kekuatan Shin terlalu overpower, kemudian Shin menjelaskan impiannya kepada Mira, dan ingin membentuk aliansi dengan banyak kerajaan, beserta para pemilik kekuatan jin, supaya tidak adanya peperangan antara pengguna jin di masa depan nanti. Lalu Mira menjelaskan keberadaan pendeta wanita legendaris di Kekaisaran Reim. Dia adalah penyihir yang sudah hidup selama 200 tahun, yaitu seorang legendaris. Kemudian setelah itu mereka berniat melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Namun sebelum itu Mistras ingin mencari wanita sebelumnya. Lalu para wanita itu mengembalikan Hina kepada mereka. Terlihat Hina menjadi lemas karena selalu bermain bersama mereka. Mengetahui hal itu membuat Mistras jadi menangis saking irinya dengan Hina. Alhasil Mistras bersama Shin memutuskan untuk mampir ke tempat pelayanan yang bikin lemas, akan tetapi ternyata isinya cuma pria maco. Setelah itu keesokan harinya, seorang wanita yang bernama Parsine Pratenia akan ikut bersama mereka sebagai perwakilan aliansi. Lalu Mira mampir ke sana untuk melihat keberangkatan mereka. Tidak hanya itu, Mira menunjukkan para putrinya kepada mereka. Setelah itu mereka kembali ke Kekaisaran Reim, sehingga mereka pun berpesta bersama di sana, sekaligus memperkenalkan Mistras dari Kerajaan Sasan, bersama Parsine dari Kerajaan Artemira. Berkat aliansi itu membuat Shin jadi lebih dekat dengan impiannya. Kemudian diperlihatkan kalau Barbarossa memiliki kekuatan jin, sedangkan Dragul bersama Serendine kabur bersama dari kekaisaran sebelumnya, bahkan diperlihatkan sosok kuat yang akan berhadapan dengan Shin nantinya. Kemungkinan pertempuran terbesar akan terjadi dalam waktu dekat. Dan anime pun berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita anime Magi Sinbad no Bouken. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.